Hello everyone, selamat datang di pembelajaran terkait manajemen strategis. Video kali ini, aku akan membahas suatu topik yang sempat hangat diperbincangkan di awal tahun 2019 kemarin, yaitu terkait industri penerbangan. Nah, sebagian teman-teman mungkin udah pernah punya pengalaman ya, traveling dengan pesawat terbang, entah itu untuk urusan pekerjaan, untuk para perantau, atau mungkin malah untuk liburan. Ketika seseorang bepergian jauh dan misalnya untuk waktu yang cukup lama, umumnya orang akan membawa cukup banyak barang bawaan. Nah, di sini, maskapai penerbangan menyediakan fasilitas khusus untuk penyimpanan barang bawaan yang biasanya kita kenal dengan sebutan bagasi. Nah, kebijakan atau strategi maskapai untuk menetapkan tarif atas bagasi ini menjadi sorotan khusus bagi Komisi 5 DPR, di mana Komisi 5 DPR akhirnya mendesak Kementerian Perhubungan untuk menunda pemberlakuan kebijakan bagasi berbayar hingga selesainya kajian ulang terhadap kebijakan tersebut. Sebenarnya apa ya yang terjadi dan mengapa akhirnya maskapai menetapkan strategi untuk menetapkan tarif atas bagasi? Jadi, semuanya bermula dari pada 5 Januari 2019, Lion Group mengumumkan kebijakan baru yang berlaku sejak 8 Januari 2019, di mana Lion Group akan mulai memungut biaya bagasi untuk maskapai Lion Air dan Wings Air. Pada berbagai aplikasi penyedia jasa layanan pemesanan tiket pesawat, teman-teman akan mendapati bahwa Lion Air merupakan maskapai yang selalu muncul pada deretan teratas ketika disort berdasarkan harga. Hal ini dikarenakan Lion Air termasuk dalam kategori maskapai LCC atau Low Cost Carrier. Maskapai lain yang termasuk dalam kategori LCC yaitu Citylink juga hampir mengikuti jejak Lion Group untuk menerapkan kebijakan bagasi berbayar. Pengkategorian inilah yang menjadi pertimbangan Lion Group dalam merumuskan strategi bagasi berbayar. Secara legal, kebijakan maskapai untuk menerapkan tarif atas bagasi mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2015 tentang standar pelayanan penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Pada pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa terdapat 3 kelompok pelayanan penumpang kelas ekonomi. Yang pertama full service yaitu standar pelayanan maksimum, yang kedua medium service yaitu standar pelayanan menengah, dan yang ketiga no frills atau pelayanan dengan standar minimum. Ketentuan lebih lanjut terkait ketersediaan bagasi tercatat dijelaskan dalam pasal 22 di mana maskapai dengan kategori no frills dapat mengenakan biaya atas bagasi. Adapun contoh maskapai yang termasuk dalam kategori no frills di Indonesia antara lain yang pertama Lion Air, kemudian Wings Air, Citylink, dan AirAsia. Berbagai tekanan yang menimpa industri penerbangan nasional melatar belakangi pembahasan kebijakan bagasi berbayar yang mengacu pada Permenhub tersebut. Tekanan yang dialami industri penerbangan nasional antara lain yang pertama tingginya harga aftur, di mana kenaikan ini terjadi sejak tahun 2016. Padahal pengeluaran terkait aftur ini merupakan komponen biaya operasional yang paling besar dengan kisaran sekitar 40 sampai dengan 45% dari biaya operasional maskapai. Dan yang kedua, faktor terkait nilai tukar dolar terhadap rupiah yang tidak menentu di mana ini makin memperlebar defisit operasional perusahaan. Nah, belum lagi faktor-faktor lain seperti persaingan dengan maskapai lain ataupun faktor-faktor lainnya. Tentunya, tidak ada perusahaan yang menginginkan untuk rugi, bukan? Untuk itu, manajemen perusahaan mempertimbangkan berbagai opsi alternatif serta merombak strategi perusahaan, mengambil kebijakan yang dirasa perlu untuk tetap mempertahankan kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan. Tadi sudah disinggung terkait manajemen, kemudian terkait istilah strategik. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan manajemen strategik? Manajemen strategik menurut Fred dan Forrest David adalah seni dan ilmu pengetahuan mengenai perumusan, implementasi, dan evaluasi keputusan fungsional untuk suatu organisasi mencapai tujuannya. Sebagaimana disinggung dalam definisinya tadi, terdapat 3 tahapan manajemen strategi. Yang pertama, formulasi strategi, yang kedua, implementasi strategi, dan yang ketiga, evaluasi atas strategi yang telah diformulasikan dan diimplementasikan. Strategi perusahaan diformulasikan dalam bentuk visi dan misi. Sebagai contoh, berikut visi dan misi maskapai LCC yang akan menerapkan kebijakan bagasi berbayar yaitu Lion Air. Dan sebagai perbandingan, kita lihat juga visi dan misi maskapai LCC kompetitor yang hampir menerapkan kebijakan yang sama dengan Lion Air, yaitu Citylink.
Dari sekian banyak strategi yang diimplementasikan oleh Lion Air, kita bisa melihat di sini bahwa strategi terkait LCC dalam hal ini tercermin dalam operasional strategi. Begitupun dengan strategi yang diimplementasikan Citylink untuk berfokus pada pelayanan dengan fasilitas standar dan sistem operasional yang sederhana. Dalam perjalanannya, strategi yang diimplementasikan tentu saja harus senantiasa dievaluasi, terutama jika terjadi kendala di luar kendali perusahaan. Sebagai contoh, untuk menanggapi kondisi tekanan di industri penerbangan tadi, pihak manajemen akan melakukan pembahasan kebijakan dan strategi yang akan disesuaikan untuk dapat survive dari tantangan tersebut. Nah, disinilah akhirnya diputuskan berdasarkan analisis yang dilakukan maskapai bahwa dengan adanya kebijakan bagasi berbayar, pendapatan perusahaan diharapkan dapat meningkat dan menyumbang tambahan sekitar 20% dari total pendapatan maskapai. Hal ini dilakukan juga dengan mempertimbangkan perspektif kebutuhan customer yang terus meningkat. Indikasi ini menunjukkan kebutuhan masyarakat akan moda transportasi yang kian meningkat, menyebabkan tingkat permintaan tinggi, yang walaupun begitu, maskapai tetap membukukan rugi karena profit margin yang tipis. Oleh karena itu, manajemen harus mengkaji dan melakukan evaluasi atas strategi perusahaan sebagai maskapai LCC, satu diantaranya upaya untuk mengajukan kebijakan bagasi berbayar sebagaimana diperkenankan dalam Permen-Hub Nomor 185 Tahun 2015. Tarif yang dikenakan atas bagasi Lion Air bisa dibilang tidak kecil, bahkan bisa setara dengan harga tiket pesawat. Sementara itu, maskapai LCC lainnya yaitu Citylink menunda kebijakan penerapan tarif ini karena mempertimbangkan arahan dari Kementerian Perhubungan. Sehingga sejauh ini Citylink masih memberikan fasilitas bagasi cuma-cuma sebanyak 20 kg untuk penerbangan domestik. Strategi kebijakan bagasi berbayar ini tentu akan paling dirasakan oleh customer, sehingga penting bagi maskapai untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya diharapkan customer, antara lain maksimalisasi layanan, keramahan pelayanan, serta peningkatan pengelolaan SDM lain, misalnya pilot, cabin crew, teknisi, hingga petugas di counter check-in yang akan meningkatkan kepuasan customer. Berkurangnya kasus delay oleh maskapai dengan logo berwarna merah ini, sebagaimana komitmen Citylink untuk mewujudkan 95% on-time performance. Peningkatan kualitas serta mutu sarana dan prasarana dengan menerapkan pelayanan berbasis IT yang inovatif, melakukan pembaharuan berkala atas fasilitas armada untuk meningkatkan kenyamanan customer. Selain itu, hal ini juga harus didukung dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana bandara oleh PT Angkasa Pura. Selanjutnya, tentu saja maskapai harus senantiasa memperhatikan pentingnya cek berkala dan pemeliharaan armada untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan customer. Dan yang terakhir, perlindungan bagasi dari resiko kerusakan dan kehilangan seperti yang selama ini kasusnya sering terjadi. Dengan visi, misi, dan strategi masing-masing, perusahaan tentu telah menargetkan pangsa pasarnya yang didukung pula dengan strategi pemasaran yang masif, serta peningkatan kualitas layanan dan jaminan keselamatan sebagai komponen terpenting, terlepas dari diterapkannya kebijakan bagasi berbayar ini, apalagi dengan kondisi kebutuhan masyarakat yang kian meningkat. Tidak ada strategi yang dapat diimplementasikan secara terus-menerus karena kondisi lingkungan akan terus berkembang. Strategi yang telah diformulasikan harus dievaluasi secara berkala untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan yang jika berhasil dilakukan akan meningkatkan nilai dan probabilitas ketercapaian visi dan tujuan jangka panjang perusahaan. Semoga saja apa yang menjadi harapan customer seiring dengan kebijakan bagasi berbayar ini sejalan dengan upaya perbaikan secara terus-menerus yang dilakukan oleh maskapai sehingga customer aman, maskapai nyaman. Sekian dulu pembahasan kali ini, semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat. Thanks for watching and see you!